nggak bisa. Bentar ya, Miss. Ya. Nggak bisa. Tapi kalau di negative sentence sama interrogatifnya nggak dilanjutin, contohnya kayak they drink milk every day, they don't drink bla bla bla, langsung gitu aja nggak apa-apa ya, Miss? Nggak apa-apa, langsung aja. Kan sama itunya. Hmm. Eh, bentar ya, Miss. Yes, a doctor. Kalau aku duluan boleh, Miss? Boleh. Aku udah 5. Mm-mm. Udah Sama di-share? aja. Share. Aja duluan. Mau di-share atau mau bebas? Mau gimana? Mau di-share di WA, boleh. Diomong di sini, boleh. Di-share di sini, boleh. Hmm? Karena Miss ini mau nanya, gimana? aku langsung mau ngomong aja. Oh iya, boleh. Ih, tentang apa? Kalimat. She has been waiting her boyfriend since this morning. She has been waiting. Hmm. Waiting her boyfriend Hmm. since since this morning. Ya, benar. Have you been have you been sweep have you been sweeping your room? Sweeping nyapu ya. Oh, Yes. itu belum ada artinya tadi. Yang pertama artinya apa? Oh, sama. Dia telah menunggu pacarnya sejak tadi pagi. Mm-mm. Yang kedua, Have you been sweeping your room? have you been Sweep, sweeping sweeping your room. your room? Bahasa Indonesianya? Apakah kamu telah menyapu kamarmu? Mm-mm. Terus, I have not been swimming because I can't. I have not been swimming Yeah, because I because can't. I can't. I can't. I have not been swimming Because I can't. I can't. because Can't. I can't swim. I can't swim. Mm-mm. Apa artinya? Aku tidak pernah berenang karena aku tidak bisa renang. Ya, selanjutnya.
The child has not been falling for using the what is this? Gimana? Kamu aja sendiri nggak tahu lah. Gimana aku ya? Coba. The child has not been The child has not been falling for using the bike. for using the bike. Artinya? Eh, anak itu tidak pernah jatuh selama menggunakan sepeda gitu. Mm-mm. Oke. Terus yang Terus? kelima, he has been starting restaurant business for a few months. He has been starting Restaurant business, restoran bisnis atau gimana? ya restoran bisnis, bisnis restoran maksudnya gitu. Restoran aja kali ya. Starting a restaurant For a few months. for a few months. For a few months. Artinya? Dia telah memulai bisnis restoran selama beberapa bulan. Ya. Udah paham ya nih artinya ya. Hanya ada penambahannya satu kata. Ini belum ada Kak Lia, belum ada bahasa Indonesianya ya, translate. Oh iya, belum, Miss. Jadi coba ya, I go to school every morning. Oke. I don't go to school every morning. Do I go to school every morning? Ya, udah benar ya. Cuma kurang bahasa Indonesianya aja. She work at the office. Sebentar, I don't. Oke. Ini kemarin kita simple present ya materinya ya. Iya, Miss. She work at the office. She doesn't work at the office. Does she work? Kalau kalimatnya nggak lengkap, does she work? Itu tadi, Miss, yang saya bilang. Lanjutannya sama yang di atas gitu, Miss. Oh, harusnya dilengkapin ya. Oke, Miss. Does she work? Terus jangan lupa bahasa ya Indonesianya ya. Oke, Miss. Does she work at the office? They drink milk every day. They don't drink milk every day. She is a doctor. She is not a doctor. Is she a doctor? Ya benar. He always reads a book. He doesn't always. Ya, udah benar ya. Oke, Miss. Thank you, Oke, Miss. nah sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Jadi materi kali ini tuh tentang perbedaan have, has, dan had ya. Bentar ya, lagi loading. Oke, ini sudah muncul ya. Jadi materi kita malam hari ini yaitu tentang atau perbedaan have, has, dan had. Jadi have, has, dan had ini adalah salah satu kata ya yang sering banget kita temuin nih dalam kalimat-kalimat bahasa Inggris ya. Kira-kira kamu masih bingung nggak nih perbedaan antara have, has, dan had? Kapan digunakannya gitu ya? Nah, jadi have, has, dan had ini adalah salah satu primary auxiliary verb ya, atau kata bantu yang tidak mempunyai arti tetapi membantu ya, dalam nggak punya arti tertentu ya. Jadi dia itu sebagai kata bantu yang membantu dalam pembentukan karakternya tenses. Jadi beberapa hal nih yang perlu kamu ketahui ya. Kalau have itu digunakan untuk subjeknya I, you, they, sama we. Dan subjek lain yang sifatnya jamak ya atau plural.
Kemudian has ini digunakan untuk subjek seperti she, he, it, dan subjek lain yang sifatnya tunggal atau singular. Nah, kemudian had ini merupakan bentuk past atau verb to yang biasa kita gunakan dengan verb to, dan pasti past participle atau verb 3 dari have. Nah, had ini digunakan untuk kalimat past tense ya, dan past perfect tense, serta dapat digunakan untuk semua subjek, baik singular maupun plural. Nah, jadi ketiga kata have, has, dan had itu dapat berfungsi ya sebagai main verb dan auxiliary verb. Jadi main verb itu berarti kata kerja utama di mana have, has, dan had ini berfungsi ya sebagai kata kerja yang berdiri sendiri. Jadi sementara sebagai auxiliary verb berarti have, has, dan had ini adalah kata kerja bantu yang memodifikasi makna kata kerja yang mengikutinya. Jadi sebagai auxiliary verb, have, has, dan had ini selalu berpasangan ya dengan kata kerja yang lain. Nah, ini adalah contoh ya, kita bisa lihat atau kita bisa simak ya. Contoh-contoh have, has, dan had sebagai main verb di bawah ini ya. Yang pertama itu sebagai fungsinya itu sebagai kepemilikan ya, berfungsi untuk kepemilikan. Jadi contohnya, I have many books in my room. Jadi aku mempunyai banyak buku di kamarku. Atau she has a cute cat. Dia memiliki seekor kucing yang lucu. Ya, bisa juga berarti menyuruh. Ya, contoh kalimatnya, I will have someone wash my car. Saya akan menyuruh seseorang mencuci mobil saya. Contoh yang kedua, my mother has woken me up. Ibuku menyuruhku untuk bangun. Ya. Nah, yang ketiga sebagai melakukan ya atau menjalani fungsinya ya, yaitu contoh kalimatnya I was shocked. Saya mengalami shock. Ya, di sini ada berubah menjadi was ya. Oke, kemudian they are having dinner now. Mereka sedang makan malam sekarang ya. Di sini jadi pakai ing ya have-nya. Kemudian yang keempat berarti harus. Nah, kamu harus menambahkan kata to ya setelah have atau has untuk membuatnya mempunyai makna harus sehingga artinya sama dengan verb must. Have to sama dengan must. Contohnya, you don't have to believe me. Kamu tidak harus percaya aku. I have go now. I have to go now. Aku harus pergi sekarang. Jadi sama ya maknanya. Setelah dia ditambahkan dengan kata to, itu sama maknanya seperti must, ya artinya harus. Yang kelima, bermakna anjuran. Jadi had ini tidak berlaku ya untuk had ini tidak berlaku untuk have dan has ya. Jika digabungkan dengan kata better, maka akan bermakna anjuran atau saran yang berarti sebaiknya. Jadi contohnya sebagai berikut ya. He had better go now unless he will miss the flight. Dia sebaiknya berangkat sekarang. Jika tidak, dia akan ketinggalan pesawat. Atau contoh berikutnya, she had better stay at home because it will rain. Dia sebaiknya tinggal di rumah karena hari akan hujan. Yang keenam yaitu telah. Jadi have dan has ini dapat bermakna telah ya untuk menerangkan pekerjaan yang telah selesai apabila digunakan dalam kalimat present perfect atau past perfect. Jadi misalnya, I have told you before to not touch me. Aku sudah memberitahumu sebelumnya untuk tidak menyentuhku. Atau yang kedua contohnya, he left her house 2 hours ago. Dia telah meninggalkan rumahnya 2 jam yang lalu. Nah, jadi have, has, dan had ini termasuk dalam kata kerja leksikal ya, yaitu kata kerja yang artinya bergeser pada kata benda yang mengikutinya. Jadi misalnya, had a rest, artinya beristirahat. Have a think, artinya berpikir. Have a try, artinya mencoba. Have a breakfast, artinya sarapan. Ya, misalnya, have a breakfast gitu ya. Kan sering ya dalam bahasa Inggris, have you had your breakfast gitu. Dalam British ya. Jadi apabila have, has, dan had ini digunakan pada kalimat negatif, maka kamu harus menggunakan kata have ya, bukan has, untuk semua subjek, baik yang sifatnya singular maupun plural. Jadi perhatikan ya contoh berikut ini. She does not have a book, bukan she does not has a book. Ya, jadi kalau kalimatnya negatif, maka
tidak lagi menggunakan has ya untuk yang she ini. Jadi semuanya itu kalau kalimat negatif semuanya menggunakan have ya. Ardi doesn't have a place to go. Bukan Ardi doesn't has a place to go. Ya, walaupun di sini subjeknya singular ya. Nah, kemudian ya, saat menjadi auxiliary verb, have, has, dan had ini selalu ya diikuti kata kerja bentuk ketiga atau yang kita sebut dengan past participle. Jadi have dan has ini digunakan untuk present perfect tense ya, dan had digunakan untuk past perfect tense. Yang perlu kamu perhatikan ya, present tense itu adalah kejadian yang diawali dari masa lampau dan memungkinkan sekarang masih terus berlangsung. Itu present tense ya. Sementara past perfect tense itu adalah kejadian juga terjadi di masa lampau tapi sudah selesai ya. Maka bisa menggunakan past perfect tense. Nah, berikut ya beberapa contoh kalimat yang menggunakan has, have, has, dan had sebagai auxiliary verb. When I woke up this morning, my wife had already eaten breakfast. Ketika saya bangun pagi, istri saya telah selesai sarapan. When I arrived at my office this morning, I discovered that I had left my laptop on the night before. Ketika saya sampai di kantor saya tadi pagi, saya menemukan bahwa saya telah meninggalkan laptop saya semalam. Jadi kata-kata itu mempunyai dua fungsi ya, sebagai kata kerja utama dan sebagai auxiliary verb atau kata bantu. Ya. Jadi kalau sebagai kata kerja utama ya, have, has, dan had ini memiliki artinya itu adalah punya, memiliki, atau mempunyai. Jadi contohnya, I have cats. Aku punya kucing. Atau aku memiliki kucing. She has red bandana. Dia punya bando merah. He had the items before. Dia dulu punya benda itu. Nah, sementara itu ya, have, has, dan had ini sebagai auxiliary verb berfungsi seperti is, are, do, does, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini, have, has, dan had ini digunakan dalam perfect tense. Have, has, had, have, has, dan had ini membutuhkan kata kerja utama agar kalimatnya lengkap. Ya. Kemudian kalau perfect tense itu kan dibagi menjadi dua ya, yakni present perfect tense dan past perfect tense. Ya, jadi pada present perfect tense ini penggunaan have dan has yang menandakan aksi yang sudah terjadi di masa lampau, tetapi tanda penanda waktu yang jelas atau masih berlangsung sampai sekarang. Ya, sementara kalau past perfect tense penggunaan had ini menandakan aksinya itu sudah selesai ya, atau terjadi di aksi yang sudah lampau ya. Makanya kalau misalnya udah selesai, makanya kita menggunakan past tense-nya. Jadi had itu sebagai past tense dari untuk menunjukkan bahwa aksinya itu atau kegiatan itu sudah selesai dikerjakan ya. Jadi rumus dasarnya adalah have, has, had digunakan dengan verb ketiga. Jadi have-nya ini dipakai jika subjek dari kalimatnya adalah I, you, we, they. Ya. Sementara has dipakai jika subjek dari kalimatnya adalah she, he, dan it. Jadi berikut ini contoh kalimatnya. I have done my homework. Aku telah mengerjakan pekerjaan rumahku. She has walked that road before. Dia sudah pernah lewati jalan itu. Jadi kalau misalnya di sini ya, had ini kan adalah versi lampau. Sementara have dan has, had ini adalah versi lampau ya dari has dan had ya, sehingga subjeknya itu bisa semua dari ketujuh subjek itu bisa ya. I, we, you, they, dan she, he, it. Jadi berikut ya contoh kalimatnya. I walked back home and saw that he had thrown out my clothes. Aku kembali ke rumah dan melihat dia sudah membuang baju-bajuku. Ya. Nah, jadi perlu diingat ya bahwa have, has, dan has ini digunakan jika membicarakan aksi yang sudah terjadi tanpa penanda waktu yang jelas atau aksi terjadi di masa lampau tetapi masih berlangsung sampai sekarang. Jadi berikut nih contoh kalimatnya ya. I have learned about it years ago. Aku sudah mempelajari hal itu bertahun-tahun yang lalu. Jadi kan udah selesai ya, karena dia udah misalnya I have learned about English years ago. Aku sudah pernah mempelajari bahasa Inggris bertahun-tahun yang lalu ya. Jadi kan artinya itu sudah selesai. Kecuali ada kemudian I have learned about it last night. Jadi ini ada yang tadi yang di atas itu adalah contoh yang benar ya.
Jadi last night itu adalah penanda waktu yang jelas ya, sehingga penggunaan present perfect tense di sini tidak tepat. Nah, lalu seperti apa yang benar ya? Jadi kalau ada penanda waktu yang jelas, maka tenses yang dipakai adalah past tense. Jadi sementara itu, had itu digunakan kalau membicarakan aksi yang sudah selesai terjadi mendahului aksi lainnya. Jadi contoh kalimatnya adalah, we realized that we had eaten half the cake. Kami baru sadar kalau dia sudah memakan setengah kuenya. Nah, jadi contoh kalimat di atas itu kan artinya dia sudah makan setengah kuenya terlebih dahulu ya, baru dia sadar, baru kita sadar ya. Jadi seperti itu. Contoh berikutnya adalah he had consumed the poison. Nah, ini adalah contoh yang salah. Artinya kan terjemahannya adalah dia sudah meminum racunnya. Jadi ini adalah contoh kalimat yang salah. Jadi hal ini dikarenakan tidak ada aksi lain yang mengikutinya. Ya, beda dengan yang di atas. Jadi kembali lagi ke contoh sebelumnya ya. Kalau aksinya hanya diselesaikan, maka tenses yang dipakai adalah past tense. Nah, agak panjang ya. Kira-kira udah paham belum nih? Bingung, Miss. Ya Masih bingung, bingung? Miss. Bingungnya di mana? Apa ya? Kayak head-nya itu tuh, Miss. Mm-mm. Had itu kan untuk yang past tense ya, bahwa itunya sudah terjadi lampau. Saya misalnya nih, aku sudah mempelajari hal itu bertahun-tahun yang lalu, kan itu sudah jelas bahwa itu lampau, sudah terjadi sebelumnya. I have Kenapa learned about it years ago. Mm-mm. kenapa dia nggak pakai head, Miss? Yang I have what tadi? I have learned about it years ago itu kan past tense kan, lampau. Kenapa dia nggak pakai head? Ya, jadi di sini karena yang contoh yang kedua itu ya, kan last night. Nah, last night itu kan adalah penanda waktu yang jelas. Jadi sehingga penggunaan present perfect tense-nya itu di sini tidak tepat ya. Jadi kalau had itu digunakan kalau membicarakan aksinya itu sudah selesai terjadi mendahului aksi lainnya. Jadi contohnya nih kayak gini. We realized that he had eaten half the cake. Kami baru sadar nih kalau dia sudah memakan setengah kuenya. Jadi kan artinya dia udah makan setengah kuenya dulu, baru kita sadar. Jadi ada dua apa ya? Ada dua aksi gitu ya. Dia sadar sama sudah makan. Kayaknya Mm-mm, gitu. mm-mm. Ya, arti kan dia udah makan nih setengah kuenya lebih dulu, baru kita sadar. Kita coba dulu ya exercise ya, Ya. biar lebih memahami inti dari pembahasannya. Apakah kamu sudah mandi? Coba Kak Reni. Have you have you already take a Mm-mm. shower? Take a shower atau take a bath ya, sama aja. Take a bath. Okay. Jatuh tuh Kak. Aku punya kucing. Coba Kak Iya. Aku I punya have 2 kucing. Misalnya aku punya 2 kucing. I have a two cat. I have two cats. Atau I have cats ya. I have cats. Artinya kan banyak kucing. Atau 2 cats ya. Coba Kak Reni. Dia punya bando merah. She has she has bando.
Bando Bendo, merah apa bando? bando, red bando, Ayo coba cari dulu apa. Bando apa? Ba- bando, Miss. Bandana. Oh, bandana. Mm-mm. Jadi si pakai has atau have? Has. Mm-mm. She has red bandana. Red bandana. Bandana. Benar. Besok aku akan malam dengan keluargaku. Kalian. Besok Besok aku akan malam dengan keluargaku. akan malam, Mm-mm. akan Besok aku akan makan malam dengan keluargaku. eh, akan makan malam. Tomorrow I will have a dinner with my family. Ya, atau I will have dinner with my family tomorrow. Jadi tomorrow-nya itu bisa di depan atau bisa di belakang ya. Yes. Lutut, Kak Reni ya sekarang. Lutut adik laki-lakiku terluka karena dia tersandung. Kni, lutut kni, Mm-mm. Miss. Iya, knee. Jadi Kni. K-nya itu silent ya, bacanya knee. Nih. Mm-mm. Apa tadi kalimatnya? Lutut adik laki-lakiku terluka karena ia tersandung. My younger brother, my younger brother, Mm-mm. nih, Coba diselesaikan dulu kalimatnya, nanti aku koreksi. my, Mm-mm. my younger brother nih, Mm-mm. apa tadi? Terluka, terluka. Terluka. Won, won, Hmm? Oke, terus lanjut. Gimana kalimatnya? Coba Miss ketik dah, Miss. Lupa, Miss. Pikiran nih kayaknya Karen. Ya, awal bulan, Miss. Oh, itu ya. Lutut adik laki-lakiku terluka karena ia tersandung. My, my young brother nih, nih have wood. Hmm? Lutut adik-adik. My young brother nih wood because he has tersandung. Because he has stumbled. Agak kacau nih ya kata-katanya ya. Jadi coba aku koreksi ya. Jadi lutut adik laki-lakiku sama seperti senyum Jessica. Senyum Jessica gimana kalau senyum Jessica? Karena aku udah sering kasih tahu ya. Jessica smile. Ya, jadi ada apanya tuh? Koma Ah, atas, koma atas S bahasa Inggrisnya apa? apa itu namanya? Pro, Apostrof, 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 apostrof nih ya. Ini tulisannya apostrof. Eh, apostrof, apostrof. apostrof. Ya, apostrof itu ya artinya tuh koma atas. Koma atas kayak sama kayak gini ya. Jessica smile. Ini kan artinya senyumnya Jessica kan? Berarti my Kalau young, lutut adik laki-lakiku gimana? young, my young brothers nih, brothers nih, Hmm, hmm.
wound, terluka. Itu tulisannya kayak gini ya. Wound. Iya, Ya, itu bukan tulisannya. wounds. Ya, Ya, bacanya wounds, artinya luka. Beda ya, itu luka sama terluka. Hatinya terluka. Tuh, misalnya itu juga bisa ya. Jadi kalau ini pakainya hurt. Hurt. Mm-mm. Oh my God. Kalau wounds itu lukanya, lukanya. Jadi lebih ke lukanya ya, bukan terluka. Beda. Terus jadi gimana? My my young brother's Mm-mm. knee pakai has miss? Has hurt Mm-mm. Mm-mm. because he had stumbled. Kalau tersandung di sini pakainya trip over. Trip over. Jadi Trip over. ya, jadi my brother's knee is hurt because he has tripped over. Jadi kan karena lutut adik laki-lakiku terluka karena dia udah jatuh nih. Ngerti nggak? Hmm. Itu Miss, yang kayak gitu Miss yang masih kurang paham, yang udah kejadi-kejadi terus ada yang itunya. Nih coba nih ya. Jadi kan my brother's knee is hurt because he has. Jadi sebenarnya kan eh, apa lutut adik laki-lakiku terluka karena dia tersandung ya. Dia nggak pakai head ya, Miss. Dia He had tripped over. Soalnya dia ada aksi yang jatuh, dia terluka, Hmm. terus dia tersandung gitu, Miss. Enggak, karena kan ini masih my brother's knee, jadi pakainya has. Gimana Miss bedainnya kapan have-nya dipakai Miss? Had itu untuk yang past tense. Jadi semuanya sebenarnya based on konteks ya. Tergantung dari konteksnya. Coba misalnya hmm, contoh had ya, misalnya Marina telah memanjat pohon ketika dia masih kecil. Coba Kalia ya. Marina Marina telah telah memanjat banyak pohon ketika dia masih kecil. Marina. Wait ya Miss. Marina has Coba diselesaikan dulu kalimat komplitnya nanti kita koreksi. Marina Memanjat apa? climb. Hmm. Marina telah Marina had climbed many Mm-mm. tree when she was kecil. Was apa ya? Kecil, Was jadi was a little girl. Was a little girl. Ini pakai apa nih jadinya? Have, has, atau had? had Miss. Ya, kenapa pakai had? Karena udah kejadian. Ya, Ya, karena ini udah terlampau banget ya, karena ketika dia masih kecil. Ya kan kejadiannya waktu dia masih kecil. Jadi pakainya udah lampau ya. Jadi ini termasuk sudah lampau. Jadi Marina ya had climbed ya, ada id-nya climb-nya. Karena kan udah lampau jadi pakai verb to. Climbed many trees. Tree-nya kan banyak ya, banyak pohon. Di sini kan udah dibilang banyak pohon. Jadi pakai many, setelah kata many pakai trees lagi s-nya ya, belakang tree. Many trees when she was a little girl. Miss kan Mm-mm. dia pakai had karena udah kejadian di masa lalu. Yang tadi kan My Brothers Me itu juga kan dia udah kejadian Miss, dia udah jatuh. Kenapa dia pakai has? Kenapa nggak pakai had Miss? Kan di sini nggak ada kejadian waktu, maksudnya kejadian atau keterangan adverb-nya. Tidak ada kata keterangannya kapan. Kalau yang ini kan udah jelas banget tuh, ketika dia masih kecil.
Hmm, Ada keterangan waktunya yang menjelaskan bahwa ketika dia masih kecil, artinya sekarang dia kan udah nggak kecil lagi. Mungkin maksudnya nih have has itu digunakan saat kejadian baru saja kejadian gitu ya Miss ya. Mm-mm. Kalau had yang udah lampau kejadiannya. Iya, Oh, oke Miss. udah paham belum? Sudah Coba, ada gitu. sudah ada gambaran ya. Ya. Coba Kak Reni sekarang. Saya berharap dia punya ide yang lebih baik. I hope he have ideas. Ideas. Kan I itu dibacanya apa? I Mm-mm. yang lebih baik. Yang apa? Which I apa yang jadinya I? I hope she has idea more better, More apa? more better. Nggak bisa ya, more better. Karena itu udah komparatif. Nanti deh kita masuk ke komparatif ya. Jadi kalau more better itu salah ya. Karena udah more, pakai better. Better tahu nggak artinya apa better? Baik. Lebih baik. Oh, Terus kamu oh, tambahin more lagi. More kan lebih. artinya lebih atau banyak. Terus pakai more better. oh, Jadi nggak bisa, ini udah komparatif ya. Tadi Baik. aku juga ditanya murid sih tentang more better gini. Ya, itu kalau udah more good itu baik juga kan, Miss? apa? Kalau more good bagus More juga. good baru bisa. Oh, More bisa. good. Tapi kalau bad, pokoknya yang ada er-ernya di belakang tuh nggak bisa ya. Jadi ini termasuk tadi siang tuh ya, jadi ada salah satu murid aku yang nanya juga, nanyanya begini ya. Hmm, jadi dia bilang katanya dia lagi tanya aku nih ya, menemukan satu kalimat tapi dia nggak ngerti nih, benar apa salah. Kalimatnya adalah You have made my time here so much more enjoyable. Menurut kalian ini kalimatnya benar apa salah? Apa Miss? Boleh diketik nggak Miss? Boleh. Ya, sebentar. You have made my days much more enjoyable. Bentar. You have made my day, sebentar, my time ya, my day, my time here so much more enjoyable. Ya, you have made ini kalimatnya benar apa salah? Baik. Huge. Salah. Kenapa salah? Udah pakai much, pakai more lagi. Ya nggak Miss? Coba Kak Reni gimana? Iya, Miss. Much more. Salah jadi menurut kalian berdua salah ya? Ini Iya. kalimatnya udah benar ya? Hmm. You have made my time here much more enjoyable. Ya. Jadi bukan artinya much sama more nih nggak bisa dijadiin satu tapi bisa ya. Jadi so much itu kan artinya banyak. Kalau ditambah more artinya lebih banyak lagi. Jadi contoh lainnya kan misalnya kayak thank you for making life so much more meaningful and beautiful. Kan artinya terima kasih telah menjadikan hidup ini menjadi lebih indah dan amat berarti. Sama misalnya kayak gini, I feel much better now. Familiar nggak dengan kalimat seperti ini? Much better. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kalimat I feel much better now masih bisa nggak ditambahin pakai kata more? Nggak Miss. Kenapa nggak bisa? I feel much better now. Kan kalimatnya tadi tuh I feel much better now. Eh, Kira-kira masih bisa nggak ditambahin kata more?
Enggak, Miss. Karena kan Enggak, udah pakai better. Kalau Kak Reni, enggak. enggak juga ya. Ya, jadi kan itu udah artinya lebih baik ya, much better. Ya, jadi nggak perlu lagi ditambahin more. Ya, itu tuh sama kayak dia bilang she is more beautiful. Kayak jadinya kalau misalnya kalau ditambahin more much more gitu, jadinya kayak she is more beautiful. Jadi ada dua gitu ya. Jadi double kan komparatifnya. Jadi itu kayak waktu aku SMP tuh ya, ketua OSIS zaman aku SMP tuh dulu pernah bikin speech ya kayak gini. Let's make our school more better. Salah apa benar? Salah. Salah Salah. kan? Ya karena seperti yang tadi Kak Reni tadi bilang more better. Jadi sampai sekarang aku masih ingat ya, soalnya agak mengganggu nurani ya kalau denger kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh ya ada ketemu gitu ya kata-kata yang salah, jadi bisa langsung DM aja orangnya ya. Ini salah nih ya gitu. Jadi gitu ya, seperti itu ya. Jadi much more ini sebenarnya bisa ya digabungin. Nah, terus tadi untuk yang ini saya berharap dia punya ide yang lebih baik ya. Jadi kita di sini menggunakan I wish I she wish. had. Udah pernah kan belajar tentang wish dan hope, Kak Reni? Belum, Miss. Masa sih? Kok di catatan aku udah ya? Udah ya? Nggak ada, catatanku nggak ada. Apakah diriku lupa mencatat? Belum ya? Belum. Oh ya. Coba besok deh kali ya. Pertemuan besok. Atau pertemuan minggu depan dong ya. Minggu depan kan, Miss, nggak bisa. Ya, Senin, Minggu Selasa. Ya, minggu depannya lagi dong ya. Ya, jadi nanti kita akan pelajari itu ya. Jadi kalau wish ini kan artinya sesuatu yang sudah tidak mungkin terjadi gitu loh ya. Kalau wish dan hope, hope itu adalah sesuatu yang dia impikan gitu ya. Hmm. Mm-mm. Nah, jadi di sini kalau misalnya udah kejadian atau apa sesuatu yang tidak mungkin gitu, maka menggunakan wish. Yes. Kayak misalnya kan kalian pernah dengar, I wish you upon a star. Sering nggak dengar kalimat itu? Hmm? Enggak. Nggak pernah Enggak, dengar. Miss. Jadi kalau hope itu untuk menunjukkan harapan yang masih mungkin terjadi. Sementara kalau wish itu menunjukkan harapan yang tidak mungkin terjadi. Jadi kalau misalnya kalian sering dengar I wish you upon a star. Ya, aku kayak berharap bahwa tuh kayak ada bintang jatuh gitu loh, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia bilang kalau misalnya aku bilang tadi I wish she had a better idea. Kan artinya dalam bahasa Inggris tuh aku berharap dia mempunyai ide yang lebih baik, ya. Artinya ide yang dia keluarkan saat itu tidak baik lah intinya. Ya sudah maksudnya di dalam misalnya di dalam pekerjaan di dalam kuliah atau di dalam sekolah dia tiba-tiba melontarkan atau mengemukakan suatu ide yang menurut temannya ini tidak baik ya jadi menurut temannya dia bilang I wish she had a better idea. Kalian udah ngerti belum nih tentang perbedaan wish dan hope? Kan bisa jadi dia punya ide, Miss. Punya harapan baru gitu, ide yang baru gitu, Miss. Iya, jadi dia tuh tiba-tiba melontarkan kalimat tuh seperti itu. Tapi kan dia nggak bilang idenya dia seperti apa. Dia cuma bilang kalau misalnya dia tuh gimana ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh kayak punya teman, terus teman kalian tuh melontarkan suatu ide yang buruk. Nah, menurut kalian kan, oh ke aku harap tuh atau aku harap tuh dia punya ide yang lebih baik gitu ya. Kenapa pakai head? Karena sudah lampau. Jadi idenya si temannya itu sudah dikeluarkan duluan. Jadi makanya setelah itu
temannya ini baru bilang mengeluarkan kalimat ini. Jadi idenya itu sudah dikeluarkan duluan nih sama temennya. Ngerti nggak? Tapi kan nggak ada menunjukkan waktunya, Miss. Miss. Bisa jadi aja waktu dia belum bilang, terus dia ngomong dalam hati gitu, belum dibilangin sama ini. Ya, jadi sebenarnya ini based on context ya. Semuanya ini terjadinya based on context. Jadi misalnya, kalau kalimat I wish dan wish dan hope ya. Misalnya I hope I got the job. Ini kan sesuatu hal yang mungkin kan, makanya pakainya hope. Kan kita bisa aja ya mendapatkan pekerjaan. Nah, asal kita usaha gitu ya. Kita pasti bisa kan, selama kita berusaha. Ya kalau misalnya I wish I could fly. Kan kita nggak bisa dong berterbang gitu, nggak bisa kan. Jadi menggunakan wish di sini. Udah paham belum perbedaan antara hope dan wish? Ya paham, Miss. Maksudnya itu, Miss, yang ini, Miss, yang I wish he had. Kenapa nggak has gitu, Miss? Ya, jadi kalau misalnya itu ya jadi di sini kan seperti yang tadi udah aku bilang ya. Jadi kan saya berharap dia punya ide yang lebih baik gitu ya. Jadi itu sebenarnya based on konteks ya. Jadi waktu si ini berbicara, saya berharap dia punya ide yang lebih baik. Ya. Temannya ini atau orang lain itu sudah mengeluarkan idenya lebih dahulu. Oke, selanjutnya Kalia. Aku ada ujian kemarin. I had exam uh, yesterday. Kalau ujian kan artinya bisa dihitung, ya kan? Jadi menggunakan apa? Sesuatu hal yang bisa dihitung maka menggunakan atau Had. en. Oh Atau ya. en. Ya. Kalau nggak bisa dihitung baru pakai the. Kayak misalnya matahari kan cuma ada satu. Ya kan dari itu udah pasti. Jadi bisanya pakai the sun. Kan nggak bisa pakai a sun. Kan nggak bisa. Jadi kalau ada ujian itu kan juga bisa dihitung. Jadi pakai en apa? Apa en? An untuk exam an. I had an exam yesterday. Kareni. Dia berteriak karena dia mengalami mimpi buruk. Berteriak tuh pakai scream atau shout, Miss? Shout. 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 Oh, Shout itu. Shout bacanya. Pakainya scream. scream. Oh. Bentuk pertama ya. She screamed because she he had experienced bad dreams. Gimana? She Ini screamed. si She scream. screamed because she had the experience, the bad dreams experience. Mimpi apa mimpi? Mimpi. Dreams. Dream aja. Ya, dream. Nggak pakai S ya, dream. Kalau buruk apa? Bad. Ya, jadi kalau digabung? Bad dreams. Ya. Mimpi buruk, bad dream. Jadi gimana? She had experienced about bad dream. She screamed because she had a nightmare.
Night. A nightmare. Nightmare. Bad dream juga bisa ya, mimpi buruk, tapi itu termasuk nightmare ya. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu nih perbedaan antara shout dan scream. Ya. Kalau scream itu artinya berteriak-teriak. Teriak-teriak ya. Itu bisa menggunakan scream atau screaming. Screaming kan artinya sedang berteriak-teriak ya. Nah, sementara shout itu artinya ya, suara keras yang kita ucapkan dengan kata-kata yang memiliki makna ya. Misalnya kita suara keras yang kita ucapkan sambil mengucapkan kata-kata yang memiliki makna. Kata-kata yang memiliki makna. Kayak misalnya kalian tuh lagi demo gitu kan. Karena pastinya shout ya. Beda kalau scream. Kalau scream lagi mimpi buruk langsung kan kita teriak ah gitu kan. Ya, udah paham kan antara scream sama shout? Iya. Paham, Miss. Oke, selanjutnya. Kamu sudah tertidur saat aku bangun. Siapa? Kamu sudah tertidur saat aku bangun. You had sleep when I You had had fallen asleep. when I woke up. By the time I woke up. Ya. Kenapa pakai fallen itu, Miss? Fallen itu kan artinya tertidur. Fallen asleep, tertidur. Kalau fall asleep, fall. Sama aja, fall. Tapi kalau fallen itu artinya bentuk keberapa tuh? 3. Ya. Bentuk pertamanya jadi fall asleep. Oke, selanjutnya Kak Reni. Mereka sudah pergi ke pesta ketika ibu mereka tiba di rumah. She had. Mereka apa ya? They had went to party. Sudah pergi apa? Went Yang kamu pikir itu kan verb berapa tuh? to Verb 2 ya? Pakainya verb 3. go. Go itu kan bentuk pertama. Bentuk kedua went. Bentuk ketiga apa? Goes. Hah? Goes mah itu simple present. Ayo apa? Kalian tahu nggak? Go bentuk ketiganya apa? Gone, Miss. Ya gone. Tuh kalian tahu tuh. Gone. Gone. Ya. They had gone to party when their mother Benar. their mother tiba di rumah. Arrive in house. In home. Arrive in home. Arrive home. Arrive home. Ya. Susah. Siapa yang bilang susah nih? They had already gone to the party when their mother arrived home. Already. Ya, they had already kan artinya sudah. Kirain sudah itu udah termasuk ke had, Miss. Ya bisa juga sih sama aja ya. Tapi untuk mempertegas aja sih already-nya. Atau they had gone juga bisa ya.
Oke, selanjutnya nih Kak Lydia. Teman-temanku sudah menunggu sekitar 5 menit ketika aku menelpon. My friend. My friend. Teman-temanku apa? My friends. Ya, My sudah. friends Mm-mm. had had sudah menunggu sekitar 5 menit ketika aku menelpon. Had waiting me, Had been waiting. had been waiting Mm-mm. uh, Nunggu sekitar for 5 five menit. for 5 minutes Mm-mm. when I called. When I called, ya benar ya. My friends had been waiting for me about 5 minutes when I called. Kareni, kami sangat haus dan kami memiliki sedikit air. We are so haus. Haus apa haus? Thirsty. Ya. Mm-mm. We are so thirsty. Mm-mm. We have a little water. Yeah, we were so thirsty and we have a little water. We were. Pakai were, Miss. We are, sorry. Ya, jadi kalau misalnya pakai itu we are, jadi pakainya have. Tapi kalau we pakainya had, maka we were ya. We were so thirsty and we had a little water. Gimana Miss? Boleh Had. diulang? Kalau misalnya ini ya, ini kan sebenarnya to be-nya aja sih. Ya, itu kalau misalnya pakai, ini kan sebenarnya based on the context ya. We are so thirsty. Kalau pakai are, maka we have a little water. Gini ya. We were so thirsty. Itu sebenarnya based on context. Jadi tergantung kalimatnya itu diucapkannya saat apa gitu. Jadi kalau kamu saat itu ya ngomongnya maka menggunakan are kan. Tapi kalau sudah lampau maka menggunakan were. Selanjutnya siapa nih? Lia Kak. Lia Miss. Oke. Mereka sudah belajar selama 1 jam ketika ia datang. They had studied for 1 hour when I came. Ketika ia datang. Iya. Ke dia, Kak. dia. Bukan saya. When she came. Mm-mm. Jadi coba diulangin. They had studied for hours Mm-mm. when he came. When. Nah ini kan ya. Ada mereka sudah belajar selama 1 jam ketika ia datang. Datang. Ya. Jadi ini masuknya ke apa? Past perfect continuous. Ya. Past perfect continuous. Jadi itu ada ketika ia datang. Jadi ketika ia datang, tapi kan mereka sudah belajar selama 1 jam. Jadi sudah lampau terus ketika ia datang. Jadi datangnya kan baru sekarang ya. Jadi menggunakan had been ditambah verb ing. They had been studying for an hour when she came. Oke, selanjutnya.
Saya berharap saya telah membeli sepatu baru itu. Berharap lagi. Saya berharap saya telah membeli sepatu baru itu. I wish. Tapi bisa kemungkinan dia beli nih. I hope. I hope. Mm-mm. I mau beli sepatu baru. I hope I had Miss. Iya, I have head. Ayo had dibilang head. Tadi kamu nanya, aku udah jawab had head, malah diganti lagi pakai have. I had Hah? baik. I have been buying. I had tadi ya Miss. I had buy Hmm. the new shoes. Sush, kan sepatu sush. Shoes. Sush. I wish I had bought the new shoes. I wish. Jadi dia nggak bisa nih ya beli sepatunya ya. Oh, Jadi dia pakainya wish. I wish I I had had bought bought new bought shoes. Pakai verb 3. bought ya Bought. bought Bacanya GH-nya tuh nggak dibaca ya. bought Mm-mm. bought the new shoes. Mm-mm. Apa membingungkan? Bingung kan ya? Iya. Kenapa dia nggak had been juga, Miss? Had been. Oh, beda dong. Kan ini bukan. Jadi kalau misalnya nih, kayak misalnya gini ya. Ibuku telah merawat aku dari kecil hingga sekarang. Bisa nggak lihat perbedaan kalimat ini? Ya, bisa. Bisa kan? Artinya kejadiannya gimana? Kalau yang ibunya ini ngerawat dari kecil sampai sekarang kejadiannya. Kalau Sampai sekarang juga masih berlanjut kan? ya, Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris tuh harus dilihat benar-benar kalimatnya ya. Kayak tadi nih, mereka sudah belajar selama 1 jam ketika ia datang. Kan artinya belajarnya duluan. Baru dia datang. dia masih belajar dari 1 jam yang lalu sampai sekarang gitu ya, Miss. Iya. Yang masih berlanjut gitu ya, Miss, kejadian. Mm-mm. Gitu ya. Agak membingungkan memang, jadi harus dipahami dulu ya kalimatnya itu satu-satu. Ya, itu namanya tenses ya. Selanjutnya nih coba. Siapa ya? Kareni apa Kalia? Kali ya. Kalia. Kamu harus minum obat sesuai dengan anjuran dokter. You you must Hmm. you must betul nggak, Miss? Coba dulu diselesaikan. Eh, you- minum minum obat. Minum obat. Kalau minum obat itu bukan drinking medicine nih, itu nggak ada ya dalam bahasa Inggris ya. Ayo jadi pakai apa? You must atau you have, Miss? Kan kita konteksnya lagi belajar have, has, dan had. Nggak ada tentang mas. Jadi gimana? You have to take medicine Mm-mm. sesuai dengan anjuran dokter. With the doctors, ya. Ayo, mana yuk? Anjuran itu apa, Miss? Anjuran gimana ya? As the doctor said. Ya, jadi Oh, depannya udah bener. Ya. You have to take. You have to take. Jadi kan pakai have. Jadi tapi kamu pas baca pemenggalannya agak salah. Jadi pas have sama to take-nya dipisah. Jadi harusnya have to. You have to.
You Ya, bukan you have to take gitu, bukan ya. You have to take the medicine as the doctor said. Seperti anjuran dokter. Sesuai dengan anjuran dokter. Oke, Miss. Aku telah mengerjakan pekerjaan rumahku. Coba Kak Reni. I have Hmm? I have mengerjakan. Do. I itu have kan bentuk pertama. do, did. Dia kan artinya sudah mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi pakai verb berapa nih? Verb 3, Miss. Hmm. Verb 3 dari 2, Pak. Dan Ya. I have done Hmm. kerjaan rumahku. Hmm. PR apa PR? The assessment. Homework. Hah? Homework. word. Oh, tugas ya. Kalau the assessment. Hmm. I I have done my homework. Ya, I have done my homework. Udah tahu kan kenapa pakai done? Karena kan dia udah ngerjain nih pekerjaan rumahnya. Jadi pekerjaan rumahnya udah selesai ya. Nih, aku kembali ke rumah dan melihat dia sudah membuang baju-bajuku. Kak Lia. Kembali. Aku ya itu tulisannya. Aku kembali ke rumah. I I returned. Betul nggak, Miss? I returned home. I returned home and show she had Gimana sih? Lalu I return pakai id. ya pakai id. Terus I returned home and show she had show-nya di mana? SAW. ya Miss. Heeh. Show she had membuang baju-bajuku. Membuang apa? Throw Throw. Pakai apa nih? Throw aja. throw away Throw away my clothes. my clothes. Sebentar. I, Away clothes. Gini ya. I returned home and show she said. Jadi yang benar adalah I walk back home and saw. Jadi saw-nya itu tulisannya kan memang apa, melihat itu kan tulisannya SAW tapi bacanya SO. So that he had thrown out my clothes. Ya. Jadi kembali ke rumah, berjalan kembali ke rumah. I walk back home and saw that he had thrown out my clothes. Ya. Jadi waktu dia berjalan pulang ke rumah, dia lihat nih bahwa dia sudah membuang baju-bajuku. Kan sudah membuang. Ya, maka menggunakan verb 3 dari thrown, dari throw menjadi thrown. Yang pertama apa verb one-nya? Verb one-nya apa? Throw. Verb 2-nya? Ada yang tahu? Throw juga ya, Miss? Sama ya? Kayaknya bukan deh. Throw. Ada yang tahu?
Kagak, Miss. Nggak ada yang tahu. Verb 2-nya true. True, true, Ya, jadi true, true, true. true, true, true. Mm-mm. Jadi ini ya kata kerja verb 2, verb 3 gitu ya, itu harus dihafal ya. Selain kita harus tahu sendiri tentang verb 1. Kalau verb 1 kan biasanya dipakai di apa? Simple present kan? Simple present sama future. Simple future kan? Bener nggak? Kalau verb 2 pakainya apa? Simple past. Simple past. Nanti ada lagi namanya verb 3. Ya. Verb 3 dipakai apa? Past participle. Ya, seperti kalimat-kalimat apa? Ya, past participle. Ya, verb 3 itu kita sebutnya past participle. Itu untuk menunjukkan apa? Suatu kejadian yang telah selesai dilakukan. Telah selesai dilakukan ya. Nah, verb apa yang penggunaan apa itu ya? Tapi enggak jadi verb 3 atau past participle itu enggak berpatokan hanya ke masa lalu aja ya. Tapi dia bisa juga menggunakan past perfect. Nah, ini ada lagi sih ya. Verb 3 memang lebih complicated ya. Past perfect. Kemudian apa lagi? Present perfect juga bisa. Present perfect. Past perfect tense. Sampai future perfect tense ya. Ini next-nya sih ya. Nanti kalau udah lewat dari 5 tenses yang pertama itu, ya 5 tenses yang sebenarnya kalau misalnya mau menunjang untuk conversation, ya percakapan dalam bahasa Inggris, itu hanya dibutuhkan 5 tenses saja ya. 5 tenses. Tahu kan 5 tenses apa aja? Past tense, Simple present yang pertama, kedua simple past tense. Yang ketiga, future, keempat, perfect, ya. Yang kelima, continuous, ya continuous, continuous ya. Nah, hanya 5 ini aja ya. Yang paling banyak digunakan adalah simple present. Itu sekitar 90% ya. 90 atau 80%. Nah, sisanya tenses-tenses yang lain itu hanya sekitar 1% doang. Dari 16 tenses yang ada, hanya 5 ini ya yang digunakan dalam conversation. Ya. Itu fakta ya. Jadi kalau memang mau ngomong, mau memperlancar kalian speaking gitu ya, menurut aku hanya 5 ini aja sih yang dikuasai dulu lah ya, yang kita harus kuasai. Jadi nanti kalau misalnya udah menguasai 5 ini baru nanti naik lagi level yang lain ya. Jadi level dari 5 level, jadi artinya 11 tenses yang lain itu digunakan hanya 1% dalam percakapan sehari-hari, dalam daily conversation. Ya kalian bisa bayangin tuh ya. Artinya kemungkinan dipakainya tuh kecil sekali dari 5 tenses yang pertama. Simple present, simple past. Jadi karena kan simple present itu digunakan untuk kejadian yang saat ini sedang dilakukan. Ya kan kalau misalnya ngomong kan memang kita lebih banyak menggunakan kejadian yang saat ini sedang dikerjakan kan. Sekarang giliran siapa?
Siapa nih? Giliran siapa? Reni. Oke, Kak Reni. Dia sudah pernah melewati jalan itu. He she has Mm-mm. she has passed Mm. the Kalau street. pas itu lebih ini sih, pasnya kayak gini kan. Sebenarnya bisa melewati juga atau bisa lulus ya, melewati juga bisa sih ya. Pass the street, lewati. Bisa. Atau pakai id kan ya, karena udah lampau. Passed. Mm-mm. Kalau misalnya meninggal apa? That's Hmm? Pass away. Pass away ya, meninggal. My dad has passed away. My dad has been passed away. Ayah saya telah meninggal gitu ya. Ya, jadi kan kalau misalnya nih kalian disuruh job interview gitu ya, disuruh can you introduce yourself gitu kan, cerita tentang keluarga, habis itu kan oh my dad has been passed away when she was gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak pakai bilangnya nggak bilang dad ya. Artinya kan kalau dead kan artinya mati. Masa ayah kita mati kan enggak ya? Ayah kita meninggal kan gitu. Yang dead kan hewan, hewan ya yang dead ya. Tapi dia juga bisa ya she is dead gitu ya. Dia juga bisa gitu. Tapi kan beda ya konteksnya. Kadang-kadang kan kita suka dengar tuh ya di istilah-istilah film-film luar negeri. Oh she is dead ya. Kayak gitu-gitu. Nah, gini gimana nih Kak? Belum dijawab ya? Miss. Mm-mm. She has Mm-mm. she has passed Mm-mm. the street. She has He has passed passed nih gimana nyebutnya Miss? Passed away. passed. Passed Past, ya ada id-nya. Coba kamu ulang. Past, nggak kedengeran. passed Kurang ed. passed Lagi. passed Past, ya ada id-nya tuh keluar. Hah? passed passed Ya, passed ya, the street. ya. The street atau that road ya before. Before kan sebelumnya. Jadi she has walk atau apa tadi? Past juga bisa ya. She has walked that road before. Iya, That susah ya. Sekarang jawaban kalian ya. Kami baru sadar kalau dia sudah memakan setengah kuenya. Tadi ada nih contohnya ya. Hmm. We realized that he had eaten half the cake. Ya, we realized that he had eaten half the cake. Nah, jadi yang tadi yang aku mau ngomongin ya. Jadi kalau yang pass away itu dia lebih sopan ya. Artinya meninggal, kan? Apalagi kalau misalnya kita mau ngomong untuk berbelasungkawa gitu ya, maka menggunakan pass away ya dibanding dengan dead. Kalau dead ini artinya kasar ya, lebih kasar. You are dead. Jadi kadang-kadang kan kita suka ya nonton di film action, he is dead gitu kan, dia mati atau apa, gitu-gitu film action atau apa ya. Gitu. Jadi kalau untuk bela sungkawa, untuk membicarakan seseorang yang sudah meninggal ya, bisa menggunakan pass away, bukannya dead. Yes, Selanjutnya, ya. boleh tanya. Hmm. Yang tadi dia sudah pernah melewati jalan itu, kenapa dia nggak pakai hat, Miss? Kan waktunya belum jelas, cuman pernah gitu. Ya, jadi head itu balik lagi ya ke konteksnya masing-masing. Konteks. Nah, kalau konteks itu kan beda-beda ya. Yes.
Sampai sini ada kesulitan apa gitu? Sulit semua. Apa? Nah, Masih material bingung? sulit, Miss. Sangat Sulit yang sulit. mana? Menentukan has dan had kapan digunakan. Mm-mm. Karena apa ya, lampau, terus itu juga lampau gitu. Menentukannya kapan nih? Nah, coba nih sekarang Kak Reni ya. Jika saya punya banyak uang, saya akan membeli rumah baru. If I have money, money, Gimana ya? Money? Kok money? banyak Ayo, uang, uang itu sebenarnya bisa dihitung apa enggak? enggak. Kenapa enggak? Kata Miss dulu enggak, Miss. Mm-mm. Kenapa? Coba ingat nggak? Masih ingat alasannya nggak kenapa? Duit itu nggak bisa atau uang itu nggak bisa apa? Dihitung. Enggak tahu kenapa. Cuma Nah, ini ingat aku kata kasih tauin sekarang. Ya, karena duit itu nggak bisa kita bilang a money. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Inggris yang bisa dihitung itu artinya bisa digunakan depannya. A money kan nggak pernah. Ya, tapi duit itu dihitung berdasarkan nominalnya, bukan uangnya. Jadi kalau duit kan nggak bisa dihitung. Jadi pakainya apa? Pakai many. Jadi kalau yang bisa dihitung itu kan pakainya many. Yang nggak bisa dihitung pakainya much. Kalau nggak bisa dihitung maka menggunakan much, mm-mm. Kayak misalnya dia mencintaiku atau dia sangat mencintaiku. Jadi gimana? He loved me very much. Kan cinta nggak bisa dihitung. Ya. Kayak gitu ya. Air juga kan nggak bisa dihitung. Nggak bisa bilang a water. Susu, kopi, gitu-gitu. Gula juga nggak bisa dihitung. Walaupun gula kan bisa ditimbang, tapi beda ya jadi perhitungannya. if I have the much money, Hmm. I I will buy a new house. House. Bacanya house. House. Ya. Misalnya kamu pernah dengar ya minuman itu kan ada house. Ya. Itu istilahnya diambil dari kata house. Ini ya. Apa itu membahasa Indonesia kan bahasa Inggris. Ya, jadi di sini menggunakan had ya. If I had much money, I would buy a new house. I would. Jadi nih dia dalam konteksnya ini dia nggak punya duit ya. Jadi dia nggak bisa beli rumah baru. Jadi would ini termasuk kalimat pengandaian ya. Mm-mm. Mm-mm. Would itu kalimat pengandaian. Pengandaian. Jadi kalau misalnya kan andai saya punya banyak uang, saya bisa beli rumah baru. Jadi gimana Miss pakai had? Mm-mm. I had, if I had much money, I would buy a new Much house. money. Karena uang kan nggak bisa dihitung, makanya pakai much. Terus di sini pakai would karena itu adalah suatu bentuk pengandaian. Bahwa dia tuh nggak bisa. Jadi kalau misalnya dia berkata itu artinya dia tuh nggak punya uang sekarang. Jadi dia menggunakan had. If I had much money, I would buy a new house. Ini kenapa lagi dia pakai hat? Kenapa? Hmm? Kenapa dia pakai hat, Miss? Pengandaian. Oh, oh, oke. Berarti nggak harus lampau, tapi dia bisa mengandai-ngandai itu pakai hat. Mm-mm.
Coba ini Kak Lia. Kayaknya udah deh. Sebentar. Iya. Saya bersenang-senang selama dalam perjalanan. Saya I bersenang-senang. Happy. Have a good time. Eh, Good time itu kan senang-senang ya. Atau memiliki apa waktu yang kan kalau misalnya kita nih mau bilang misalnya ada seseorang yang pergi gitu ya atau misalnya kita selalu bilang oh have a good time gitu kan. Selamat bersenang-senang gitu. Jadi bisa menggunakan itu. Pakai have fun bisa nggak, Miss? Bisa? Have fun. Bisa. I had have fun bisa, Miss? Have fun. Bisa berarti I had Hmm, fun. bisa. I had fun selama dalam perjalanan. I had fun on the in the trip. On the trip in the trip. I Selama had dalam perjalanan apa? on the trip ya, Miss? Jadi On ini the aku mau kasih tanya preposisi on. Karena ini udah belajar nih tentang preposisi. Nanti coba kali ya, nanti aku kasih materi preposisi juga ya. Jadi preposisi in, on, at. Coba kita flashback lagi Kareni. Untuk apa aja tuh? In, on, dan at. in untuk kendaraan yang duduk, tahun, Mm-mm, bulan, mm-mm, mm-mm, country, musim, mm-mm. kota, apalagi Itu in. Kalau on, hari, tanggal, terus kendaraan yang kita pakainya berdiri, mm-mm, mukaan, terus hal pekerjaan. Miss. mm-mm. More, Jadi kalau on more specific, kalau in less specific. mm-mm. Nah, jadi gimana tadi? Kak siapa? Kak Lia. Kalimatnya bisa diulang? Bentar, Miss. In untuk kendaraan yang duduk kan, Miss? Mm-mm. Kalau yang in untuk apa tadi yang spesifik? Coba dibaca Kareni, diulang lagi. In untuk less in untuk less specific, kalau yang on more specific. Coba lebih detail dong. Lebih On detail yang spesifik itu kayak apa, yang nggak spesifik itu kayak apa. Ayo, coba jelasin lebih nih sama temennya. ya di atas permukaan itu menggunakan on. Terus hari-hari perayaan itu kan ada spesifiknya. Hari tanggal berapa gitu. Apa ya kata Miss kemarin? Ya, jadi kalau misalnya in itu untuk sesuatu yang di dalam atau bisa juga untuk kendaraan ya. Jadi kalau kendaraan yang misalnya apa? Yang kita bisa bisa Duduk. nggak bisa berdiri dan berjalan-jalan ya. Kalau misalnya kamu naik kendaraan tapi di dalam kendaraan itu kamu bisa berdiri terus bisa jalan-jalan maka menggunakan on. Contohnya dalam kereta kamu bisa berdiri dan berjalan-jalan nggak di dalam kereta? Bisa, Bisa. Di dalam pesawat bisa berdiri dan berjalan-jalan nggak? bisa, Di the bus bisa nggak berdiri dan berjalan-jalan? bisa. Bisa. Jadi menggunakan On. ya contohnya jadi on a train, on a plane gitu on ya atau bisa juga on itu untuk di atas, di permukaan. Bisa juga untuk apa hari. Jadi kalau on the table, di atas meja, pakainya on. Ya, misalnya di atas baju, misalnya ada tepung tumpah di atas baju, maka menggunakan apa? On. Ya, jadi ada apa? Pakai on ya. Itu artinya di permukaan. Kalau di permukaan pakai on. Terus kalau misalnya in itu digunakan untuk di dalam tempat yang lebih luas, misalnya di dalam kulkas, di dalam tas,
di dalam box. Maka in a fridge, in a refrigerator, ya sama aja ya, kulkas tuh bahasa Inggris sama bahasa Amerika. Terus in a boxes, in a backpack gitu ya. Jadi kan di dalam kulkas itu kan luas ya. Di dalam tas juga luas, di tempat yang luas ya. Di tempat apalagi di boxes itu kan juga luas, maka menggunakan in. Nah, ini juga selain di dalam bisa juga untuk bulan, musim, dekade ya, abad sama tahun, sama juga part of the day. Misalnya in the evening, in the morning, ya, in the night. Selalu pakai in. Nah, ya, jadi kalau at itu untuk waktu yang spesifik, misalnya seperti ada untuk detik, menit, jam. Jadi menggunakan kalau jam itu kan pasti pakai at ya. Untuk misalnya memberitahu alamat tinggal kita di mana, tapi dengan alamat dan nomor rumah. Jadi harus spesifik. Tapi kalau misalnya misalnya ada yang nanya, where do you live? I live in Indonesia. Nah, kenapa pakai in? Karena lebih umum. Kan dia tinggalnya di Indonesia. Kita nggak tahu nih dia tinggalnya di mana. Ya nggak? Jadi pakainya in. Kecuali kalau misalnya kita jawabnya I live at ya, Jalan Sudirman number 20 atau number 20 Sudirman Street. Itu makanya pakai at karena kan alamatnya lebih spesifik nih, ya. Jadi kalau yang pakai at itu selalu yang lebih spesifik. Nah, kalau kendaraan yang kamu harus membungkuk ke dalam kendaraan itu, ya misalnya mau masuk ke mobil kan kita harus nunduk tuh, ya kan? Mau masuk ke taksi juga kan harus nunduk. Ya, ke helikopter juga. Maka menggunakan in. Contohnya in a taxi, in a car, in a helicopter. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk tadi kalimatnya coba diulang. Kak siapa? Kali ya. Bentar ya, Miss. I had fun. I had fun on on my trip. Betul, Miss. Dalam perjalanan kita pakai during. Ya, during itu selama atau selama dalam perjalanan. During the trip. During the trip. I have a good time. Atau apa? Kamu mau gantinya pakai apa? Kalau aku kan pakainya good time. During the trip. I have so much fun juga bisa. I have so much fun during trip bisa juga ya. Sekarang Kak siapa nih? Kak Reni ya? Kalau on the way itu dalam perjalanan juga kan, Miss? Bisa. Itu bisa. Kak Reni, Ya. karena saudara perempuan saya menderita flu parah, dia pergi tidur lebih awal dari biasanya. Ya Allah, sayangnya. Because my because my saudara perempuan, my sisters Mm-mm. menderita flu parah. Termis flu parah. Hmm? Apa? Because my sister have a bad flu, Bad cold. Flu bad, itu bahasa Inggrisnya cold. bad cold. Mm-mm. Si pergi tidur. She go to sleep early. Earlier ya, lebih awal. Early. Yeah, Dari Early. biasanya apa? Dari biasanya pakai apa? Dari biasanya. than usual. Ya, than usual. Nah, di sini pakai had ya, sama pakai went dari go. Jadi, because my sister had a bad cold, she went to bed earlier. Pakai head ya, Miss. Mm-mm.
Coba, nih Kak Lia. Aku sudah makan 5 kali sehari. Hmm, I I have Mm, atau I have ya? I have. Oh, I have Pakai verb 3. eaten. Mm, I have eaten 5 times mm. today. A day sehari. A day, a day. Ya, I have eaten 5 times a day. Kareni, aku sudah memberitahumu 3 kali. I Sudah beritahu. I have tell you. told Pakai verb berapa nih? I have Apa? Nggak kedengeran. 3. Ya, I have. Verb 3 dari tell apa? Told. Told. Ya, bacanya told. I have told you three, three, 3 tiga, times. 3 times. Oh, Ya, I have told you 3 times. Ya. Oke, sampai sini aku kasih PR ya. Membuat kalimat menggunakan have, has, dan had dengan artinya ya. Oke, waktu kalian masih banyak ya untuk mengerjakan PR karena aku lagi cuti dulu nih ya. Miss. Berapa kalimat, Miss? 5. okay. Have, has, dan had masing-masing 5 kalimat. Bisa Hah? nggak? Berat. Kan panjang loh, karena kalian liburannya panjang loh ya. Bisa ya? Bisa? Bisa. Miss. Sama Kalimat translate-nya ya. benar apa enggaknya? Apa? Merangkai kalimat bisa. Nggak tahu itu grammarnya benar apa kagak gitu, Mas. Ya, yang simple-simple aja kalau nggak. Ya. Oke, thank you so much. Ini, Miss. Ya, sampai ke apa? See you next session ya. Ya. Bye-bye.